Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat, bahagia, sejahtera, dan istiqomah dalam menapaki hidup sebagai khalifah di muka bumi sesuai dengan tuntunan baginda Nabi. Siswa-siswi hebat, Bapak Ibu guru hebat, masyarakat Indonesia hebat, dukung kami, support kami supaya kami tetap terus berkarya dan berkarya untuk mencerdaskan anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan coba untuk membahas materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMK. Kita buka. Kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar kelas 10 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya. Jadi untuk kelas 10 di sini ada 11 KD atau kompetensi dasar. Untuk semester ganjil ada 6 KD. Kemudian untuk semester genap ada 5 KD. Jadi 11 KD ini harus diselesaikan dalam 1 tahun. Kita back. Ya. Kemudian karena di KD 3.1 ini terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang mujahadah an-nafas, yang kedua adalah husnuzon, yang ketiga adalah ukhuwah. Maka di sini saya akan bagi menjadi 3 part. Jadi untuk part yang pertama ini adalah untuk pembahasan mujahadah an-nafas. Kita lihat ya. Menu materi di KD 3.1 kita klik. KD 3.1 Kontrol diri, berprasangka baik, dan ukhuwah. Ya, jadi untuk pembahasan yang pertama di KD 3.1 yaitu mujahadah an-nafas. Ya, untuk mujahadah an-nafas di sini terdiri dari beberapa KD, yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri mujahadah an-nafas adalah perintah agama. Menunjukkan perilaku kontrol diri mujahadah an-nafas sebagai implementasi dari perintah Quran Surat Al-Anfal ayat 72 serta hadis terkait. Menganalisis Quran Surat Al-Anfal ayat 72 serta hadis tentang kontrol diri mujahadah an-nafas. Membaca Quran Surat Al-Anfal ayat 72 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Menghafal Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dengan fasih dan lancar. Menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri mujahadah an-nafas sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Anfal ayat 72 serta hadis terkait. Ya, jadi di KD 1.1 dan 2.1 ini adalah untuk penilaian sikap. Di KD 3.1 adalah untuk penilaian pengetahuan. Di KD 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.3 ini adalah untuk penilaian keterampilan.
Ya, jadi untuk pembahasan sekarang supaya tidak melebar, maka saya batasi. Yang pertama adalah pembahasan, yang kedua adalah dalil Al-Quran dan Al-Hadis di sini. Kemudian yang ketiga adalah kosakata, yang keempat adalah kaidah tajwid, dan yang terakhir tentunya adalah penilaian. Oke, kita langsung klik untuk pembahasan. Mujahadah an-nafas sama saja dengan kontrol diri, ya, atau sama dengan kontrol diri. Jadi pengertiannya apa? Mujahadah an-nafas adalah bersungguh-sungguh menjaga diri dalam menjalankan perintah Allah dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Hijrah artinya pindah atau berpindah. Dalam pembahasan materi sekarang, arti hijrah yaitu berpindah dari suatu keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik dengan memerlukan kesungguhan. Jihad. Jihad dalam pembahasan sekarang artinya yaitu berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Di dalam mujahadah an-nafas di sini kita ditekankan supaya bisa menahan hawa nafsu kita. Hawa nafsu menurut Imam Al-Ghazali itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hawa nafsu harta, yang kedua adalah hawa nafsu amarah, yang ketiga adalah hawa nafsu duniawi, dan yang terakhir, yang keempat adalah hawa nafsu syahwat. Dalil. Dalil tentang mujahadah an-nafas yang pertama adalah Al-Quran. Ada pada Quran surat Al-Anfal ayat 72. Yang kedua adalah Al-Hadis. Di sini adalah hadis muttafaqun alaih. Kita buka untuk Al-Qur'annya atau dalil dari mujahadah an-nafas yang ada di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Anfal ayat 72. Nah, ini adalah dalil dari mujahadah an-nafas yang ada di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72. Di mana letak dari mujahadah an-nafas di sini atau pembahasan ini? Ada di sini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Di sini ada penekanan bahwasanya orang-orang yang beriman wa hajaru, mereka harus berhijrah, wa jahadu, mereka harus berjihad. Dengan apa? Dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, bahkan jiwa mereka, fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Ini adalah penekanannya dari mujahadah an-nafas. Sekarang nanti kalian harus bisa membaca dan menghafalkan Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini. Saya contohkan untuk bacaan Quran surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qawmin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Itu adalah contoh bacaan dari Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Kita lanjut. Makna kata. Di sini ada kata wahajaru, wajahadu, awaw, wanasoru, awliya, istangsarukum, fa'alaikum, an-nasru, mithaqun, basirun. Nanti mudah-mudahan kita semua bisa menghafal arti dari mufrodah ini ya. Kita lihat artinya apa sih wahajaru, wajahadu terus sampai dengan basirun. Nah ini wahajaru artinya dan mereka berhijrah, wajahadu artinya dan mereka berjihad, awaw artinya memberi tempat tinggal atau perlindungan, wanasoru artinya dan memberi pertolongan, aulia artinya pelindung, istangsarukum artinya meminta pertolongan kepada kalian, fa'alaikum artinya maka wajib atas kalian, an-nasru memberi pertolongan, mitsaqun artinya perjanjian, basirun artinya maha melihat. Ini adalah kosakata bahasa Arabnya atau mufrodahnya. Kita lanjut. Untuk dalil yang kedua dari mujahadah an-nafs, yaitu ada di muttafaqun alaih atau di hadis muttafaqun alaih. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam qala laisa syadid bisur'ah innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jadi di dalam hadis di sini bahwasanya ditekankan laisa syadid bukanlah orang yang kuat adalah bisur'ah, bukan orang yang pandai bergulat, bukan orang yang ototnya besar, bukan orang yang badannya besar, kuat, tidak. Tetapi apa? Innama syadid, sesungguhnya yang namanya orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, ya. Orang yang bisa menguasai hawa nafsunya ketika sedang marah. Nah, jadi itu intisari dari hadis ini. Ya, jadi orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai hawa nafsunya ketika keadaan dirinya dalam keadaan yang tidak stabil atau dalam keadaan marah. Itu intisari dari dalil
Yang kedua, kaitannya dengan mujahadah an nafas atau berjihad melawan hawa nafsu. Lanjut. Nah, untuk pembahasan ini kemungkinan tidak akan saya bahas semuanya untuk kaidah tajwid di sini, tetapi yang akan saya bahas adalah yang sudah saya kasih tanda, yaitu dengan warna kuning dan dikasih garis bawah ya. Ini adalah Quran surat Al-Anfal ayat 72. Saya coba untuk membahas kaidah tajwidnya. Yang pertama, di sini ada wa anfu. Nun sukun bertemu dengan huruf fa. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf yang 15, salah satunya adalah ini ada huruf fa ya. Ini adalah bacaan ikhfa ya. Bacanya harus samar. Bagaimana bunyinya? Wa anfu. Itu adalah bacaan ikhfa. Lanjut di sini him fi. Wa anfu si him fi. Ada mim sukun bertemu dengan huruf fa di depannya. Kalau tadi nun sukun, sekarang ada mim sukun bertemu dengan huruf fa. Ini hukum bacaan apa? Apabila ada mim sukun bertemu dengan fa, ini adalah hukum bacaan idhar syafawi. Kali lagi, ini adalah bacaan idhar syafawi. Lanjut, ulaika. Di sini ada bacaan panjang. Panjangnya di sini itu adalah matobi'i. Tetapi ketika di depannya ada hamzah, ya hamzah dalam satu kalimat, bukan matobi'i lagi, tetapi mad wajib muttasil. Ya, jadi ulangi lagi, ini adalah mad wajib muttasil. Ulaika, bacanya harus panjang. Ulaika. Itu adalah bacaan mad wajib muttasil. Lanjut. Di sini ada min bertemu di depannya apa? Wawu atau waw. Apabila ada nun sukun atau tanwin. Tanwin itu apa saja sih? Fathatain, kasratain, domatain. Ya, bertemu dengan huruf di sini depannya adalah huruf wawu. Ya. Kita tahu bahwasanya wawu adalah salah satu dari huruf idgham bi gunnah. Ya, nun, mim, wawu, ada 4. Maka ini adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Bacanya bagaimana? Bukan minwa tetapi miwa. Masuk ya, langsung ke wawu. Lanjut, syai'in hatta. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Ya. Alif hamzah ha kha ain ghain ha itu adalah huruf idhar. Idhar jelas. Jadi di sini bacanya adalah harus jelas. Ya. Berarti ini adalah bacaan idhar. Bagaimana bacanya? Syai'in hatta. Syai'in hatta. Idhar. Lanjut, istangsorukum. Ada nun sukun bertemu dengan huruf shad. Shad di sini adalah huruf ikhfa. Ya, huruf ikhfa ada 15. Ya, silahkan nanti kalian cari atau sebutkan sendirilah. Ini adalah salah satu huruf ikhfa, shad. Nah, bacanya bagaimana? Samar. Istangsorukum. Ru ini adalah matobi'i. Kum fi. Nah, ini sudah ada nih mim sukun bertemu dengan huruf fa. Apa tadi? Ya, ini adalah bacaan idhar syafawi. Kita lanjut. Qaumin bai. Ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Bacaan apa ini? Apabila ada nun sukun tanwin bertemu dengan huruf di depannya. Nah, di sini di depannya adalah huruf ba. Berarti bacaan apa? Ya, betul. Ini adalah iklab. Ya, bacanya bagaimana? Qaumin menjadi qaumim bainakum.
qaumin bainakum, yang tadinya qaumin menjadi qaumim. Lanjut, basirun. Basirun karena di sini letaknya di akhir suatu ayat. Kalau misalkan di tengah ini adalah mad tabi'i, tetapi karena di akhir suatu ayat, basirun itu menjadi mad arid lis sukun. Nah, itu pembahasan tajwidnya. Baiklah, untuk yang terakhir adalah penilaian. Silahkan untuk penilaian, nanti tinggal kirimkan tugasnya melalui link yang ada di deskripsi. Sekali lagi, linknya untuk penilaian, link evaluasinya ada di deskripsi. Itu saja mungkin sedikit pemaparan dari saya atau ringkasan pengetahuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti di KD 3.1 tentang mujahadah an-nafas. Semoga bermanfaat, ceriahkan ilmu yang didapat, bekal untuk akhirat. Wala'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part yang kedua, nanti kita akan membahas tentang husnuzon.